Suaranya Bu Herni hilang ya? Agak kurang jelas. Bu Herni, sepertinya sinyalnya ya. Mungkin ya. Oke, Bu Herni. Cek. Bagaimana Bu Herni? Masih ada slide yang ingin dijelaskan? Sepertinya sinyal Bu Herni stuck, gambarnya juga seperti itu. Coba sebentar. Oke, Bu Herni live. Sepertinya terjadi gangguan sinyal dan jaringan di rumah Bu Herni. Oke, Bapak Ibu, bagaimana setelah mendengar penjelasan dari Bu Herni? Oh ya, saya ingin bertanya sedikit, apakah Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman untuk membuat modul ajar? Pak Ardi pernah membuat modul ajar? Nah Bu, karena kita kemarin sempat ada RPP kan, RPP biasa dari Oke. sekarang RPP-nya berubah jadi modul. Iya, kalau Bu Juni pernah buat modul ajar? Belum. Paling modul buat pribadi aja gitu, bukan buat yang di share gitu ya. Iya, bukan. Kalau udah dengar modul ajar itu kan berat sekali ya, maksudnya kompleks kayak kompilasi gitu. Jadi kalau sampai bisa bikin itu kayaknya memang kayak project benar-benar. Belum pernah sih sekali dulu waktu ngajar di SMA. Pernah, cuma memang waktu yang panjang. Iya, betul. Baiklah, kalau begitu sepertinya sambil menunggu Bu Herni untuk join lagi, bagaimana kalau kita lanjut ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu? Silakan Bu Siva. Iya Bu. Oke, kebetulan ini materi selanjutnya itu berkaitan dengan kegiatan kita saat ini ya. Saat ini kita sedang melakukan pelatihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang in-house training IHT. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan istilah IHT. Pernah melakukannya di sekolah ya? Betul Bapak Ibu? Iya Bu. Iya, betul ya. Nah, saya share ini bagaimana sih in-house training di sekolah penggerak ini. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sudah muncul? Sudah Bu. Oke, in-house training. Nah, ini merupakan bukan hal yang baru untuk kita. Oke, sebentar ya. Oke, nah, dengan adanya IHT ini berkaitan dengan istilah fasilitasi dan fasilitator. Oke, nah di sini fasilitasi berasal dari bahasa Latin yaitu facil yang artinya mudah dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa fasilitasi merupakan suatu seni dan ilmu untuk membuat satu proses menjadi lebih mudah. Jadi kalau fasilitasi itu adalah ilmunya, nah fasilitator itu adalah yang melakukannya, yaitu dalam sebuah pelatihan bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercaya oleh andragogi, yaitu pembelajaran orang dewasa yang disebut juga dengan istilah andragogi. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat prinsip-prinsip fasilitasi. Nah, beberapa poin
untuk prinsip-prinsip fasilitasi ini, yang pertama itu mengenai kesiapan. Nah, sebagai fasilitator, kita harus siap terhadap sesi yang akan dipandu. Jadi, kita benar-benar harus sudah siap nih, ya. Contohnya saat ini Bapak Ibu tadi kan sudah berlatih untuk mempresentasikan sesuatu ya. Nah, berarti nanti ketika menjadi fasilitator, itu kita benar-benar harus siap ready 100%, dibanding dengan peserta yang nanti akan mengikuti HT. Jadi memang kita harus sudah siap dulu. Jadi terlihat nanti Bapak Ibu peserta ketika melihat, oh, fasilitatornya sudah siap, berarti saya juga harus siap. Gitu. Nah, kesiapannya itu tidak hanya membuat materi, bahan, dan survei, ya, tapi juga mempersiapkan hal-hal mungkin yang akan terjadi nanti jika tidak sesuai dengan rencana. Jadi segala sesuatunya memang sudah harus dipersiapkan. Kemudian kejelasan, sebagai fasilitator harus memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan, ya. Jadi di awal itu fasilitator sudah tahu apa sih tujuan pelatihan ini, bagaimana peserta dapat mencapai tujuannya, dan apa sih bagaimana peran fasilitator dalam mengembangkan atau mengoptimalkan proses yang memungkinkan peserta dapat mengambil keputusan atau kesimpulan. Jadi kejelasan, jadi fasilitator ini harus sudah memiliki kejelasan dalam setiap prosesnya, ya. Nah, kemudian netral, bagaimana sikap fasilitator itu menjadi netral. Netral di sini misalkan kita mau bersikap netral terhadap pendapat dan ide peserta. Jadi kita tidak mendominasi. Contoh, misalkan saya lebih suka nih pendapat dari Pak Ardi gitu. Jadi saya selalu mendominasi ke Pak Ardi. Di dalam pelatihan itu saya selalu bertanya Pak Ardi, berkomunikasi dengan Pak Ardi, sedangkan peserta lain saya abaikan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi fasilitator juga harus bersikap netral, di mana semua pendapat peserta harus kita tampung, kita terima, dan bersikap netral, tidak mendominasi ke salah satu. Kemudian yang keempat itu adalah pengelolaan pengetahuan. Jadi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelatihan pasti sudah memiliki pengetahuan sebelumnya atau bahkan belum. Nah, gimana caranya kita sebagai fasilitator itu harus bisa menyeimbangkan itu antara pengetahuan yang belum didapat, kita harus men-sharing kepada peserta lainnya. Kemudian strategi yang melimpah. Nah, ini fasilitator ini harus memiliki berbagai strategi ya Bapak Ibu. Jadi untuk memandu sebuah pelatihan itu salah satu prinsip yang memang harus dilakukan si fasilitator ini untuk terus belajar strategi dan teknik fasilitasi bagaimana. Oke. Yang keenam yaitu menumbuhkan di sini itu setiap proses fasilitasi harus dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman setiap orang yang terlibat, baik fasilitator maupun peserta. Nah, jadi di sini dengan adanya pelatihan ini, dengan adanya fasilitator, ya, jadi diharapkan bisa menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman pada orang yang terlibat di pelatihan tersebut, entah itu fasilitator ataupun peserta. Kemudian yang terakhir yaitu rule of seven. Rule of seven yang dimaksud dalam prinsip ini adalah maksimal jumlah instruksi, langkah ataupun aturan yang disampaikan oleh fasilitator kepada peserta, yaitu terdiri dari 7 ya, 7 tidak kalau bisa jangan sampai lebih. Jadi apabila instruksi atau langkah yang disampaikan lebih dari 7, biasanya sulit bagi peserta untuk dapat mengingatnya. Jadi jangan terlalu banyak, cukup 7. Itu rule of seven. Oke. Kita lanjut. Ini adalah beberapa keterampilan yang memang harus dimiliki oleh fasilitator. Yang pertama itu bertanya, yang kedua merancang proses, mendengarkan aktif, dan melakukan observasi. Nah, bertanya ini merupakan salah satu media pokok seorang fasilitator ya. Jadi fasilitator ini kan dapat memancing peserta untuk berpikir dan mengeluarkan gagasannya melalui pertanyaan. Ya, jadi istilahnya bertanya ini adalah membuat para peserta itu berpikir dan mulai mengeluarkan gagasannya. Jadi mulailah
pembelajaran atau pelatihan yang aktif melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan fasilitator. Yang kedua itu merancang proses. Merancang proses ini jadi fasilitator harus memiliki keterampilan dalam menentukan proses dan metode efektif, termasuk di dalamnya bagaimana mengupayakan partisipasi aktif seluruh peserta. Ya, dengan jangan lupa kita harus mempertimbangkan konteks budaya, norma, keberagaman serta gaya berpikir dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan mendengar. Nah, ini kita harus sebagai fasilitator harus menjadi good listener ya. Jadi kita nggak hanya meminta peserta untuk mendengar kita, tapi kita juga harus mendengar ya peserta ya. Jadi ketika mereka berpendapat secara dan memberikan ide-idenya, kita harus mendengar secara aktif. Kemudian yang terakhir itu melakukan observasi. Keterampilan ini adalah bagaimana fasilitator dalam melakukan pengamatan terhadap reaksi peserta selama proses fasilitasi. Nah, apakah si peserta udah mulai bosan nih ketika ikut pelatihan kita? Ataukah kurang tertarik karena kita memberikan pemaparan yang membosankan, yang menjenuhkan, atau reaksi lain terhadap proses fasilitasi ya. Oke, mungkin itu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Kemudian, nah ini adalah teknik-tekniknya bagaimana untuk teknik-teknik dalam fasilitasi. Yang pertama itu adalah paraphrasing ya. Jadi memparafrasekan kembali atau memvalidasi pendapat yang disampaikan oleh peserta. Nah, ini juga bisa dimaksud dengan mengklarifikasi maksud peserta dan menunjukkan bahwa fasilitator mendengarkan secara aktif. Itu tadi ya. Jadi ketika ada salah satu peserta kita memberikan pendapat, nah kita sebagai fasilitator ada kalanya bisa memparafrasekan kembali. Jadi istilahnya untuk mengklarifikasi bahwa pendapat si peserta ini betul atau salah gitu. Kemudian menyimpulkan yaitu summarizing hasil diskusi agar dapat membantu peserta dalam mengambil keputusan atau berpindah menuju topik berikutnya. Ketiga itu validasi untuk menguji dan menerima pendapat atau perasaan peserta meskipun tidak selalu benar pendapatnya. Ya, tracking, mencari tahu, terus-menerus sebagai garis pemikiran yang muncul. Jadi kita sebagai fasilitator harus tracking, terus balancing, menyeimbangkan, memperluas diskusi, encouraging, ya, mengajak orang untuk berpartisipasi tanpa menunjuk orang lain, ya. Terus yang drawing people, sini ada drawing people menggali pendapat peserta, merupakan teknik fasilitasi untuk mendorong peserta dalam memberikan klarifikasi. Oke, ada stacking, mengatur peserta bergantian berbicara. Jadi pusing juga ya ketika semua peserta berbicara di satu kesempatan. Itu pasti crowded sekali ya, apalagi virtual seperti ini. Yang satu di unmute, yang satu lagi semuanya. Jadi suara dari suara-suara bising yang terdengar dari rumah masing-masing itu akan mengganggu nanti proses pemaparan ya ketika si pemateri mulai memaparkan materi pelatihannya. Nah, oke. Terus ada listening, ada intentional silence, ada making space, ada acknowledge, dan terakhir adalah empathizing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai IHT. Sekarang saya izin untuk stop share screen. Oke. Nah, mungkin ada yang bisa sharing mengenai IHT yang biasa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Biasanya membahas apa, terus apakah kegiatan itu rutin dilakukan. Mungkin ada yang mau sharing, Bapak Ibu silahkan. Boleh saya share sih, Pak? Oke. Ya, Bu Herni. Oh, halo Bu Herni. Tadi sempat live ya, Bu. Mohon maaf, saya langsung lanjutkan materinya ya, Bu.
apa Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya ini ada luar biasa jaringannya. Sangat tidak bersahabat memang hari ini. Mudah-mudahan bisa sampai terakhir ya Mas Yusawan. Oke, baik, mungkin bisa saya share ya kegiatan IHT di sekolah saya. Untuk kegiatan sekolah penggerak sih belum pernah. Baru mungkin akan kami lakukan. Cuman untuk kegiatan IHT yang lain beberapa kali kami mengadakannya. Yang terakhir itu mengenai pengembangan kurikulum. Jadi di mana kami diajarkan atau diberikan kejelasan mengenai bagaimana cara membuat perangkat ajar, terutama ya membuat alokasi waktu, dari mulai pembuatan program semester, program tahunan, itu benar-benar detail diajarkan caranya bagaimana, kemudian membagi waktunya bagaimana. Memang itu hal yang sepele kalau menurut saya pribadi ya. Kalau tapi untuk kurikulum yang kemarin-kemarin memang sangat bermanfaat sekali, apalagi kan kayak saya ya istilahnya untuk menghitung alokasi waktu, kok ujuk-ujuk ada 76 gitu, dari mana? Ternyata kan begini caranya. Dan pada saat IHT terakhir itu memang kami diajarkan bagaimana cara mengisi program semester, program tahunan, kemudian alokasi waktu, kemudian mengidentifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lain sebagainya. Memang di situ kami dituntut untuk bisa dan harus ada proyek akhirnya, ini perangkat pembelajaran gitu. Cuman memang tidak sampai ke tahap akhir modul ya, bagian saya tadi yang sempat lab hanya sampai dengan perumusan RPP yang istilahnya yang masih garis besar lah, seperti itu saja. Itu sih kegiatan IHT yang di sekolah kami. Biasanya kami mengundang narasumbernya dari luar, terakhir dari Dinas Pendidikan. Kemudian kami juga mengundang dari para pakar Institut Nasional untuk pengembangan kurikulum sendiri. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi ada kesalahan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Herni atas sharingnya ya mengenai IHT. Ya, mungkin Bapak Ibu juga mungkin ya lebih kepada administrasi ya. IHT itu lebih kepada administrasi kita para guru ya, biasanya memang apalagi di tahun ajaran baru itu memang kita prepare untuk ADM ya, untuk selama setahun itu. Jadi ya itu salah satu fungsi IHT. Kemudian Bu Herni mungkin tadi ada yang belum disampaikan, sempat live, mau dilanjut apa cukup Bu? Dicukupkan saja atau bagaimana? Yang tadi Bu Herni sempat live, cukup ya Bu? Saya terserah Bapak Ibu bagaimana. Atau saya kasih kuis aja kali ya, boleh ya? Oh boleh, silahkan Bu, biar makin semangat tuh. Biar semangat ya, biar semangat di hari ini, di pagi hari ini. Memang agak lelah ya dari pagi kita seharian belajar gitu kan. Pertanyaannya simpel. Tolong disebutkan 7 saja yang termasuk ke dalam komponen modul ajar. Mangga, siapapun boleh menjawab. Saya mau tunjuk Abu, boleh nggak Bu? Dapat hadiah nggak Bu yang bisa jawab? Hadiahnya nanti saya send pakai GoSend ya, Gokar. Pakai JNE, boleh. Bu. Silakan. Oke. Pak Ardi kayaknya jago tuh Bu. Boleh Pak Ardi, silakan. Bu. Silakan Pak Ardi. Wah, luar biasa nih Pak Ardi. Saja lah. Pasti memorinya bagus. Betul. Pertanyaannya adalah sebutkan 7 saja komponen yang termasuk dalam komponen modul ajar. Yang kalau saya tidak salah hitung ada belasan. Nah, yang saya minta 7 saja Pak, cukup. Dari identitas sekolah, benar Bu? Sip. Betul sekali. Apa Pak? Inti, dari inti.
Nggak, kurang kencang Pak suaranya. Kompetensi inti atau materi inti tadi itu? Kompetensi. Oke, kompetensi itu masih umum ya Pak. Bisa dijabarkan lagi ada apa lagi? Profil pelajar Pancasila. Iya, good. Profil pelajar Pancasila ada 2. Oke, satu lagi, 5 lagi berarti. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Oke, good. Dapat 2 lagi ya? Masih 4 lagi Pak. Ada glosarium kalau tidak salah. Glosarium di lampiran, betul sekali. Ya. Di lampiran juga Ada masih banyak bahan. banget Pak. Di komponen inti belum. Nah, itu ya. Masuk nggak kalau bahan bacaan, bahan ajarnya? Betul Bu, bahan bacaan, bahan atau ringkasan materi ya, atau materi boleh. Termasuk ke lampiran. Apalagi 2 lagi. Capaian pembelajaran. Mohon maaf Pak. Capaian pembelajaran. Pencapaian pembelajaran. Pembelajaran. Suaranya putus-putus Pak, gimana Pak? Pembelajaran. Persiapan pembelajaran ya Pak ya? Oh iya, persiapan pembelajaran ya. Dan satu lagi, Asesmen masuk nggak Bu? assessment. Betul sekali Bu Juni. Wih, hebat. Alhamdulillah, excellent. Pokoknya main luar biasa. Bapak Ibu semuanya keren. Oke, terima kasih itu saja dari saya. Ada reward nih. Hadiahnya nanti kita virtual ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Bu Siva. Oke, terima kasih Bu Herni, Bu Juni, Pak Ardi, dan Bu Popi yang sudah menjawab kuis dari Bu Herni ya. Kita tunggu PMP-nya dari Pak Ardi ya. Oke, mungkin, alhamdulillah ya, kita sudah bisa membahas berapa materi berarti ya Bu? 5 materi ya. Oke, jadi semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat ke depannya, dan kita pun bisa men-share atau berbagi ya, bagi ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain, kepada teman kita nanti, supaya terus memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang hebat. Saya hanya mengingatkan kembali untuk jangan lupa tugas-tugasnya di LMS yang sudah menunggu ya Bu, sudah menunggu tugasnya untuk dijadikan centang biru ya. Jadi Halo Bu Siva. Iya, sama seperti kasusnya Ibu Herni tadi ini ya. Termasuk kategori apa itu Bu Jun? Sepertinya Tangerang Raya memang hujan Bu, jadinya jaringan memang kayaknya sedang redup dulu. Gimana kalau dipandu untuk doa penutup? Palembang cerah ya Pak? Alhamdulillah cerah, Bu. Oke, baik. Jadi bagaimana Pak Ibu ini Bu Siva kayaknya terkendala dengan jaringan ya. Sama seperti saya tadi, memang di Tangerang Raya sedang diguyur hujan hari ini, hujan deras. Jadi sepertinya memang sangat mengganggu ya ke jaringannya, luar biasa. Aduh, saya sampai luar biasa lah. Pinjam handphone orang, pinjam suami pinjam dulu. Iya, ini termasuk sebenarnya gangguan yang tidak dapat dikendalikan jaringan ini. Jadi
Jadi nanti kalau kita beli paket data itu sekalian dengan jaringan ya kalau bisa. Ini semacam ini juga ya, problem yang harus kita cari overcome gimana ngatasinya ya kalau gawai kita terganggu seperti ini, kita lagi dalam proses pembelajaran. Kalau Ibu Syifa sudah gabung? Sampai ini mohon maaf, ini terjadi tiba-tiba saya lihat sendiri. Oke, untuk waktu kita akhiri untuk hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup materi pada hari ini, pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tadi sempat dan banyak kendala ya, semoga kita semua dan maklumnya aja. Terima kasih Bapak Ibu, saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Pak Ibu semuanya terima kasih.